Oke, selamat malam teman-teman. Sekarang saya akan melanjutkan buku yang ke-15 dari tugas sosiologi terapan, yaitu review buku yang berjudul Menuju Masyarakat Informasi Inklusif. Buku ini ditulis oleh Anthony G. Wilhelm. Yang pertama yang dibahas dalam buku ini itu tentang bangsa digital di persimpangan jalan. Sigmund Freud mengenali 3 sumber utama ketidakpuasan di kondisi manusia: perjuangan kita dengan alam, kerusakan tubuh, dan konflik sosial. Kebanyakan kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan pengentasan salah satu dari 3 masalah ini. Untuk memperbaiki efek alam, salah satu superkomputer tercepat di dunia yang beroperasi di Yokohama, Jepang mengolah teraflop informasi per detik untuk memprediksi gempa bumi dan aktivitas cuaca. Menggagalkan penyakit, memperpanjang hidup, dan memulihkan diri adalah pendorong utama penelitian bioteknologi modern dan peningkatan teknologi. Alat telekomunikasi berkecepatan tinggi yang portabel digunakan untuk membantu memantau dan mengatur tubuh, menjanjikan peningkatan akses di kualitas pelayanan kesehatan, mengurangi konflik dan kemajuan demokrasi sejalan dengan peningkatan teknologi komunikasi. Internet adalah alat terbaru untuk membuka hubungan yang lebih harmonis di antara masyarakat. Dorongan untuk membendung penyakit dan membangun perisai pelindung dari bencana alam dan bencana akibat ulah manusia hanya akan dipercepat oleh terobosan baru terjadi. Produk-produk dari revolusi komunikasi dan bioteknologi yang baru mulai akan mengubah hidup kita secara tak terukur di tahun-tahun mendatang. Kita hanya bisa melihat sekilas bentuk masa depan dari sudut pandang kita pada era fajar komunikasi jaringan instan dan demistifikasi kode genetik. Jika masa lalu mengungkapkan sesuatu, maka kemajuan teknologi akan menghasilkan kemudahan dan peluang baru untuk memberdayakan sosial dan politik. Sementara pada saat yang sama menyimpan tantangan tak terduga bagi kemanusiaan dan lingkungan. Pergerakan bit digital dan pemanfaatan sumber energi baru menjanjikan transaksi dan proses yang lebih bersih daripada era industri, dan portabilitas perangkat cerdas untuk mengatur tubuh dan untuk memperluas komunikasi akan menyebarkan cara baru kesehatan, kesejahteraan, dan pencerahan. Kedua, yaitu semua orang harus mengetahui dasar-dasarnya seperti cara menggunakan komputer. 5 komando muda terjun ke bawah tali ke lantai di bawah bertekad untuk menyusup ke pangkalan rudal musuh yang sangat rahasia. Saat Komandan Latina meneriakkan perintah kepada bawahannya, dia memusatkan perhatian pada seorang tentara yang sedang memegang komputer laptop. Dia mengintip ke arahnya untuk memasukkan kode akses di komputer untuk mengganggu sistem pemandu rudal. Penampilan yang tercengang diikuti dengan kalimat lucunya, "Kupikir aku seharusnya hanya membawa komputer. Aku tidak benar-benar tahu cara menggunakannya." Pengumuman layanan publik berdurasi 30 detik ini disiarkan di Univision, sebuah stasiun penyiaran berbahasa Spanyol, dan ditunjukkan pada kaum muda yang kurang beruntung yang kemungkinan tidak memiliki komputer di rumah. Tujuannya adalah menggunakan humor dan tekanan teman sebaya untuk memotivasi kaum muda mengunjungi perpustakaan atau pusat komunitas agar terhubung ke internet. Sebuah suli suara menegaskan semua orang harus tahu dasar-dasarnya, seperti cara menggunakan komputer,
Nomor telepon bebas pulsa muncul menghubungkan pemuda atau pengasuh mereka ke pusat pengadilan di mana operator lebih dari 20.000 perpustakaan dan pusat komunitas dengan akses internet gratis dan pelatihan. Iklan tersebut mewakili komitmen dari pihak sponsor, perusahaan teknologi dan media, kelompok hak-hak sipil, dan komunitas perpustakaan untuk meningkatkan diskusi nasional mengenai keterampilan apa yang sekarang dianggap dasar untuk sukses, sementara pada saat yang menyediakan sumber daya praktis untuk pemuda beresiko. Meskipun komputer dan alat komunikasi online menjadi menyebar, para pemimpin telah memberikan sedikit perhatian untuk mengartikulasikan literasi dasar baru yang menguraikan keterampilan penting untuk menavigasi masyarakat yang kompleks dan menggambarkan perkumpulan kurikulum dan program formal dan informal yang memberikan banyak kesempatan bagi orang-orang dari segala usia meningkatkan keterampilan mereka dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Pengusaha termasuk informasi perusahaan teknologi menginginkan tenaga kerja yang cakap, kumpulan karyawan yang bankatnya sesuai dengan tuntutan ekonomi baru. Kelompok hak-hak sipil khawatir bahwa kesenjangan keterampilan akan meluas, membuat jutaan pekerja terdegradasi ke dunia setengah pengangguran dan kemiskinan. Dan komunitas perpustakaan IT sedang mendefinisikan ulang identitasnya sebagai stasiun jalan bagi anggota masyarakat yang haus tidak hanya akan bak buku tetapi juga teknologi. Yang ketiga yaitu minum dari Vire Jose. Orang Amerika tersentak pada tahun 1993 ketika hasil dari survei nasional komprehensif pertama tentang keaksaraan orang dewasa mengungkapkan bahwa hingga 1 dari 2 orang di atas usia 16 tahun tidak memiliki keterampilan untuk melakukan banyak tugas membaca, menulis, dan komputasi yang dianggap perlu untuk berfungsi dalam sehari-hari. Kehidupan lebih dari 1/5 orang dewasa memiliki keterampilan melek huruf yang sangat rendah dan biasanya tidak berhasil melakukan fungsi seperti menemukan persimpangan di peta, di jalan, atau penghitung total biaya pembelian dari formulir pemesanan. Seperempat populasi orang dewasa lainnya, di atas 50 juta orang, tidak dapat melakukan tugas-tugas penting untuk menghidupi keluarga mereka, melakukan pekerjaan secara memadai, atau berpartisipasi dalam kehidupan sipil. Berbagai upaya selama bertahun-tahun telah berupaya untuk mempertahankan melek huruf pada layar radar nasional, termasuk kampanye milenium besar oleh Institut Nasional untuk Keaksaraan, tetapi tidak ada yang berhasil mengumpulkan momentum yang cukup untuk memenuhi pendidikan negara bagian dan nasional serta prioritas tenaga kerja. Terlalu sulit sumber daya yang mengalir ke populasi putus sekolah, dan melek huruf dan pelatihan ulang orang dewasa tetap menjadi anak-anak tiri lembaga pendidikan yang terabaikan. Mengingat kenyataan ini, fondasi masyarakat saat ini tak bertumpu terbuat dari pasir dan sangat membutuhkan dukungan. Pada awal tahun 1990-an, komunitas perpustakaan mengidentifikasi literasi informasi sebagai keterampilan penting yang harus dimiliki di zaman di mana komputer mikro dan alam semesta dengan 500 saluran mempercepat kebutuhan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Jika kita akan minum dari selang kebakaran dengan miliaran halaman web di ujung
jari kita, maka kita harus memiliki keterampilan untuk mengatur alirannya. Jika warga negara ingin menjadi pembentuk lingkungan yang aktif dan produktif, maka di atas semua itu mereka perlu mengetahui bahwa lingkungan yang aktif dan produktif memiliki pengetahuan dan untuk menemukan dan memilih apa yang sesuai.